BMKG mencatat kejadian hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sejumlah wilayah Indonesia pada periode 13 hingga 15 April 2026. Tercatat curah hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrim terpantau di Jawa Barat dengan intensitas 167,4 mm per hari, Lampung dengan 95 mm per hari, Papua Barat 87,8 mm per hari, Sumatera Utara 86,2 mm per hari, Riau 86 mm per hari, Maluku Utara 69,3 mm per hari, Sumatera Barat 62,9 mm per hari, Sulawesi Selatan 55,8 mm per hari, dan Bengkulu dengan 53 mm per hari. Kondisi tersebut dipicu oleh aktivitas sejumlah gelombang atmosfer seperti Rossby ekuatorial, Kelvin, dan Mixed Rossby Gravity atau MRG di beberapa wilayah serta pengaruh spasial Madden-Julian Oscillation atau MJO yang terpantau melintasi sebagian besar Sumatera dan Papua. Selain itu, perlambatan angin dan pemanasan permukaan yang cukup kuat pada siang hari mendukung terbentuknya awan konvektif yang berpotensi menimbulkan hujan. Kemudian terdapat bibit siklon tropis 92S di Samudra Hindia bagian barat daya Lampung, serta sirkulasi siklonik juga terpantau di Samudra Hindia Selatan Lampung, Kalimantan Barat, dan Laut Arafuru, yang memicu terbentuknya daerah pertemuan angin yang meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di area terdampak. Pada episode kali ini, kita akan membahas waspadai cuaca terik dan hujan bergantian selama pancaroba. Bersama saya Sentia, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG memprediksi dalam sepekan mendatang, dinamika atmosfer dari skala global hingga lokal akan mempengaruhi cuaca di Indonesia. Pada skala global, fenomena El Nino Southern Oscillation atau ENSO dan Indian Ocean Dipole atau IOD masih berada pada fase netral. Sementara itu, pada skala regional, monsun Australia terpantau semakin menguat dan diperkirakan bertahan dalam beberapa hari ke depan, sehingga mendorong masuknya massa udara yang relatif kering dari Australia ke wilayah Indonesia. Dominasi angin timuran di sebagian besar wilayah Indonesia juga mengindikasikan bahwa beberapa daerah berangsur memasuki masa peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau. Potensi hujan masih dapat terjadi akibat pengaruh dinamika atmosfer lainnya. Di Aceh dan Sumatera Utara, potensi hujan dipengaruhi oleh aktivitas Madden-Julian Oscillation atau MJO, gelombang Rossby ekuatorial, dan gelombang Mixed Rossby Gravity atau MRG yang diperkirakan aktif pada periode yang berbeda. Di Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan, potensi hujan dipengaruhi oleh aktivitas gelombang Rossby ekuatorial. Sementara itu, di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan, potensi hujan dipengaruhi oleh aktivitas gelombang Kelvin. Berbagai dinamika atmosfer tersebut dapat memicu terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi yang mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah-wilayah tersebut. Sobat BMKG, cuaca di Indonesia selama periode 17 hingga 19 April 2026 umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi di sebagian besar Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku, serta sebagian besar Papua. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku Utara, dan Papua. Selanjutnya, cuaca di Indonesia selama periode 20 hingga 23 April 2026 umumnya didominasi hujan ringan hingga hujan sedang. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi di sebagian besar Sumatera, Jawa dan Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Sulawesi, dan Papua. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Selanjutnya dapat kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. Dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer yang masih signifikan dalam beberapa hari ke depan, BMKG mengimbau masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat berdampak pada bencana hidrometeorologi, seperti hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang. Kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu ini diharapkan menjadi perhatian dalam perencanaan aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, dan udara, serta berbagai kegiatan luar ruang seperti ibadah dan wisata. BMKG juga mengingatkan masyarakat yang secara berkala memantau informasi perakiraan cuaca, peringatan dini, dan peringatan cuaca ekstrim resmi melalui kanal informasi BMKG, antara lain laman www.bmkg.go.id, aplikasi Info BMKG, serta media sosial @infobmkg, serta melakukan langkah-langkah antisipatif di lingkungan sekitar guna meminimalkan potensi dampak cuaca ekstrim. Informasi akan terus diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan cuaca terbaru sehingga masyarakat dapat terus beraktivitas dengan lebih aman dan percaya diri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.